wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah kajian Jumat malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di Masjid Sabilil Marzuqin ini dalam rangka bertolabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan segala usaha kita, langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait, sahabat tabi'in dan orang-orang siapapun yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat datang sehingga mungkin kajiannya agak mundur sedikit. Ini entah mungkin masjid dekat rumah yang telat adanya atau bagaimana. Jadi berangkat dari rumah itu baru adzan. Sampai sini ternyata sudah selesai jalan. Ala kulli hal, ya kita masih bisa hadir di majelis ini untuk melanjutkan rutinitas kita setiap Jumat pertama mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halal wa haramtul harama wa lam azid min dalika bi syai'in adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Hadis ke-22 ini diriwayatkan dari Abu Abdillah, ya, kunyah dari Jabir bin Abdillah. Beliau menuturkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ara'aita, apa pendapatmu wahai Nabi? Ya. Ini sebuah pertanyaan, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istifham, ya. Tapi maksud dari pertanyaan ini adalah istikhbar, meminta kabar, minta diberitahu, gitu ya. Jadi terjemahan yang pas adalah beritahukanlah kepadaku wahai Nabi. Idza shallaitul maktubati, bila saya melaksanakan sholat fardu, wa sumtu Ramadan, kemudian saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, saya mengharamkan yang haram, wa lam azid min dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga wahai Nabi? Nabi menjawab dengan ringkas, "Na'am." Ya.
Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat fardu yang dimaksud pada hadis tersebut adalah salat wajib, ya. Yaitu salat 5 waktu yang disebut dengan al-maktubah. Ya, berdasarkan salah satu firman Allah, ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya, sehingga disebut dengan salat al-maktubah, salat yang diwajibkan. Kemudian ketika orang tadi mengatakan wa ahlaltul halal, kata Imam Nawawi, bukan sekedar meyakini yang halal adalah sesuatu yang halal, tetapi juga menjalankan hal-hal yang halal. Jadi meyakini sesuatu itu halal juga sekaligus melaksanakannya. Ya. Meyakini apa yang dia laksanakan adalah sesuatu yang halal. Kemudian waharamtul harama, dan saya mengharamkan yang haram itu bukan sekedar meyakini bahwa yang haram itu haram, tetapi juga menjauhi keharaman tersebut dengan keyakinan bahwa sesuatu itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami membahas tentang intisari daripada hadis ini, ada baiknya kita sedikit mengenal perawi hadisnya, ya. Sahabat Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, ya, itu adalah seorang sahabat, ya, yang saat bai'ah Aqabah yang kedua, artinya masih awal-awal Nabi mendapatkan wahyu dan menyebarkan ajaran Islam, ya, itu masih belia. Beliau itu lahir 16 tahun sebelum Hijriah. Ya, Nabi itu diutus 13 tahun sebelum Hijriah. Berarti ya, ketika Nabi diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul masih berumur 3 tahun, ya. Masih kecil. Sehingga pada perang Badar, juga perang Uhud, karena masih kecil dia belum diizinkan untuk ikut berperang. Tapi setelah perang Uhud, dia tidak pernah meninggalkan sekalipun berperang bersama Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena ada satu kisah yang melandasi kenapa semangat beliau untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Saat perang Uhud, bapaknya itu, ya, Abdillah bin Haram, ya. Beliau mati dalam keadaan berperang, artinya mati syahid. Ya. Nah, saat ditinggal oleh bapaknya, Jabir bin Abdillah ini mendapatkan amanah yang atau tanggung jawab yang cukup berat. Dia harus menanggung hutang-hutang bapaknya sekaligus menjadi wali dari saudari-saudari perempuannya. Saudarinya banyak. Dia harus menjadi tulang punggung. Ya, di sisi lain sosok yang dia sayangi juga meninggalkan. Maka dia sedih saat selesai perang Uhud itu. Nah, kesedihan itu kemudian dihibur oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menyampaikan, wahai Jabir bin Abdillah, ya, jangan bersedih. Ya, sesungguhnya ayahmu, ya, itu ini disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, dijumpai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian Allah menawarkan kepadanya, ya, Anda pengen apa? Jadi Allah menawarkan kepada bapaknya Jabir bin Abdillah, silahkan minta apapun akan aku kabulkan.
Tapi apa permintaan bapaknya Jabir bin Abdullah? Ya Allah, saya hanya minta satu. Hidupkan saya kembali sehingga saya bisa berperang di jalanmu dan mati syahid. Masya Allah, ini menunjukkan sebuah kemuliaan yang ada pada bapaknya Jabir bin Abdullah. Jadi dia permintaannya cuma satu, pengen dihidupkan kembali dan berperang ikut memperjuangkan ajaran Islam dan kemudian ingin mati syahid kembali. Nah itulah yang kemudian menjadikan anaknya Jabir bin Abdullah ini semangat ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Sahabat Jabir bin Abdullah juga termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga ya banyaknya hadis yang beliau riwayatkan menjadikan ya satu kemuliaan tersendiri yang ada pada diri beliau. Beliau ini wafat pada tahun 78 Hijriah. Ya, artinya beliau cukup lama hidupnya. Ya, 16 lahir 16 sebelum Hijriah, wafat 78 Hijriah. Berarti berapa tahun itu? 78 tambah 16, 94 tahun. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu sahabat, bukan salah satu ya, satu-satunya sahabat yang terakhir meninggal di daerah Madinah. Ya. Jadi di daerah Madinah itu sahabat terakhir yang hidup adalah Jabir bin Abdullah. Tapi bukan satu-satunya sahabat yang meninggal di dunia saat itu. Kalau disebutkan oleh para ulama itu, sahabat terakhir adalah Abu Tufail, ya, Amir bin saya lupa nama bapaknya. Ya. Sebutannya adalah Abu Tufail. Itu wafat tahun 110 Hijriah. Ya, jadi masih agak lama itu dari meninggalnya Jabir bin Abdullah. Jadi itu sedikit tentang biografi daripada Jabir bin Abdullah yang menunjukkan ya, hadis ini juga termasuk hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia. Oleh karenanya para ulama juga menyebutkan hadis ini adalah termasuk hadis inti daripada ajaran Islam. Karena memang hadis Arba'in adalah keumumannya adalah hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ya. Yang memang hadis-hadisnya adalah hadis-hadis inti di dalam ajaran Islam. Termasuk hadis yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini. Kenapa? Karena ini berbicara tentang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan di dalam ajaran Islam itu perbuatan hanya ada dua, Pak. Ya, amal hati dan amal fisik. Ya. Amal hati itu ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, juga ada yang diharamkan. Amal fisik juga demikian, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Maka artinya bila ada seseorang sudah pada tingkat menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah ya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu berarti dia sudah menjalankan ya, semua sisi dari ajaran Islam. Maka balasannya tidak main-main. Ya. Ketika sahabat tadi bertanya, ada kulul jannah, apakah saya masuk surga? Ya, jawaban Nabi adalah, nah. Ya, karena dia ya sudah hampir menjalankan apa yang menjadi ya, ajaran Islam. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intisari daripada hadis ini yang pertama adalah hadis ini menunjukkan para sahabat itu suka sekali bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah ilmu. Para sahabat adalah manusia-manusia yang antusiasnya sangat besar untuk menggali ilmu, untuk bertanya kepada Rasulullah agar tahu tentang ajaran Islam. Maka sudah semestinya kalau kita meneladani Rasul dan para sahabat,
Ya, semestinya kita bila tidak tahu hal-hal tentang Islam, hal-hal yang semestinya kita tahu karena kita memeluk ajaran Islam, ya semestinya kita bertanya. Ya, semestinya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya. Dan bertanya itu menjadi jendela terbukanya berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena dengan kita bertanya, kita akan tahu ajaran Islam, dan bukan hanya kita yang akan mendapatkan informasi ilmu tersebut, tapi juga siapapun yang mendengar jawaban dari orang yang menjawab. Maka para sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah dari pertanyaan sahabat tadi, ya, itu juga mendapatkan faedahnya. Bahkan kita saat ini yang sudah sangat jauh masanya mendapatkan faedahnya pula dengan kita mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali ya nas-nas Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi yang turun, ya, itu karena ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan dari para sahabat sehingga turunlah wahyu. Wahyu bisa berbentuk dalam ya Al-Quran atau bisa berbentuk sunnah, hadis Nabi. Ya. Maka kalau kita perhatikan, Mbak, ada ayat-ayat itu yang bunyinya yas'alunaka. Ya, ada yas'alunaka anir ruh. Ya, mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya, kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Ya. Ada yas'alunaka anil mahir. Ya. Mereka para sahabat bertanya tentang haid. Ya. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi ayat itu turun karena para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya. Pun juga banyak hadis yang disabdakan oleh Nabi karena ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini seharusnya betul-betul kita teladani dalam menjalani ya, kehidupan kita, dalam meniti syariat kita. Bila kita tidak tahu tentang ajaran kita, semestinya kita bertanya. Ya, wajib hukumnya, ya. Bila kita tidak mengetahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam ini, wajib bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Kata para ulama mufasir, maksudnya adalah para ahli ilmu. Orang-orang yang punya ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita ya, agar kita punya antusias. Ya. Bila kita tidak tahu tentang ajaran kita bertanya. Ya. Ya, walaupun bertanya itu tidak selalunya harus secara langsung bertanya kepada bertanya kepada seorang ustaz atau seorang ahli ilmu, tidak. Termasuk hadir di majelis taklim ini adalah bagian daripada antusias kita untuk mengetahui ajaran Islam. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini adalah bagian dari ya, kita meneladani para sahabat radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, di antara intisari hadis ini adalah bahwa ghayah, tujuan utama seorang muslim dalam menjalankan ibadah itu adalah salah satunya untuk mendapatkan surga. Ya. Dan semestinya itu juga menjadi tujuan kita bersama dalam setiap ibadah yang kita kerjakan ataupun ya setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semestinya tujuan besar kita adalah surga. Ya. Terlihat sederhana, Pak. Ya, tujuan surga itu terlihat sederhana, tapi sejatinya nilainya sangat besar.
Kenapa? Ketika seseorang menjadikan surga itu obsesi utamanya, ya, menjadikan surga itu adalah tujuan utamanya, maka itu akan mengubah pola pikir dan gaya hidupnya di dunia. Dia akan menjadikan setiap gerak-geriknya, setiap aktivitasnya, bagaimana itu menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pola pikir itu mempengaruhi dari tindak tanduk kita. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, setiap kata hati kita, itu sudah semestinya kita sesuaikan, kita selaraskan dengan tujuan kita, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang sering kita panjatkan dalam doa-doa kita, Pak. Kalaupun kita mungkin cara memanjatkannya, kita sering mendengar ketika doa bersama itu, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan berlindung darimu murkamu juga nerakamu. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ibadah yang kita kerjakan. Maka tidak ada salahnya bila setiap amal, setiap ibadah yang kita kerjakan itu untuk mencari surga Allah. Karena ada orang yang menganggap orang kalau beramal pengen dapat surga itu seperti berdagang, pengen dapat keuntungan. Cari ridho Allah. Ada yang berpendapat seperti itu atau punya pandangan seperti itu. Jadi tidak salah. Kita beramal untuk mendapatkan surga Allah, tidak ada salahnya. Itu yang dijanjikan oleh Allah, dan itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan berarti ketika tujuan utama kita adalah surga, terus kemudian setiap detik dari aktivitas kita harus ibadah, artinya harus sholat, harus baca Quran, harus berzikir setiap saat, setiap waktu. Tidak harus seperti itu. Tapi ketika kita terobsesi, obsesi utama kita adalah surga, setiap aktivitas kita harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kalau kita obsesinya adalah surga, berarti tidak boleh menjadi orang sukses dalam berdagang, tidak boleh menjadi orang yang sukses menjadi seorang pejabat. Bukan seperti itu. Tapi apapun obsesi kita di dunia ini, apapun target kita di dunia ini, harus selaras dengan tujuan utama kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalau kita berdagang itu menjadikan kita masuk surganya Allah? Kalau kita berdagang, berbisnis menjadikan kita jauh dari surganya Allah, harus kita tinggalkan. Ingin menjadi seorang pejabat, kalau kita menjabat menjadikan kita dekat dengan surga Allah, bisa menjadikan kita masuk surganya Allah, kita laksanakan. Tapi bila menjauhkan dari surganya Allah, kita tinggalkan. Itu orang yang terobsesi dengan surga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terobsesi atau kita punya obsesi besar, punya tujuan utama surganya Allah, bukan berarti kita tidak boleh terobsesi menjadi seorang pedagang sukses, bukan. Tapi setiap apapun tujuan kita harus selaras dengan tujuan utama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula yang menjadi sikap serta jalan hidup para nabi dan para pengikut nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu kanu yusari'una fil khairati. Ya. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan takut, dengan harap dan cemas. Ya, artinya ya, para nabi itu ketika berdoa kepada Allah, mereka juga ada harap. Ya, harap karunia Allah, mengharap karunia Allah, dan diantaranya adalah mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rasa takut, dengan rasa cemasnya adalah cemas takut atas murka Allah dan juga siksa Allah di neraka. Jadi itu sudah menjadi jalan hidupnya para nabi. Maka bila kita terobsesi dengan surganya Allah, berusaha agar dijauhkan dari nerakanya Allah, maka itulah kita sejalan dengan jalan hidupnya para nabi. Bapak Ibu sekalian barakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap amal ibadah kita ada 3 hal yang senantiasa harus ada. 3 hal yang harus senantiasa memotivasi untuk setiap amal kita. Apa itu? Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut. Kemudian yang kedua adalah ar-roja, harap. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, rasa cinta. Tidak boleh kita hanya mencukupkan dengan salah satunya. Tidak boleh kita beribadah hanya karena saya cinta kepada Allah, tapi saya tidak peduli dengan, saya tidak takut dengan siksanya Allah, saya tidak ada harap dengan pahalanya dari Allah. Saya hanya menjalankan karena cinta Allah, tidak boleh. Harus 3-tiganya. Kata para ulama salaf, bila seseorang beribadah hanya semata cinta kepada Allah, tidak ada rasa takut atas siksa Allah, tidak ada harap atas pahala Allah, itu maka dia menjadi orang yang zindik. Zindik itu apa? Zindik itu biasa diartikan orang yang menampakkan keislaman tapi hatinya kufur. Mirip seperti munafik, tapi sedikit berbeda. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan ini itu apa? Bahwa kalau orang itu ibadahnya hanya karena cinta, tidak pernah takut dengan siksa Allah, itu kalau dia sudah merasa cinta kepada Allah, dia tidak peduli dengan syariat Allah. Ada orang-orang yang, mohon maaf, mempelajari tasawuf, tetapi tasawuf yang agak kepelingan. Ada orang yang merasa, oh, saya sudah ingat kepada Allah, saya tidak perlu sholat. Saya ini sudah makomnya, mahabbahnya tingkat tinggi, sehingga saya tidak perlu menjalankan sholat, saya tidak perlu zakat, saya tidak perlu puasa. Nah, ini keliru. Nah, ini ketika beribadah kepada Allah hanya mengandalkan mahabbah saja. Kemudian bila seseorang menjalankan ibadah hanya mengandalkan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada harap dari Allah Subhanahu wa taala, itu dikhawatirkan akan menjadi orang yang khawarij. Apa itu khawarij? Khawarij itu orang, salah satu keyakinan khawarij adalah meyakini siapa yang berbuat dosa besar maka dia kafir. Keras Pak. Karena saking rasa takutnya kepada Allah, sehingga kalau ada sedikit berbuat kesalahan, maka taruhannya adalah keimanannya. Sehingga di antara keyakinan mereka, siapa yang berbuat dosa besar maka dia kafir. Itu keyakinan orang Khawarij. Ini bahayanya kalau kita beribadah hanya bergantung kepada rasa takut saja. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang ibadah hanya bergantung kepada rasa harap, dikhawatirkan menjadi murji'ah. Murji'ah itu kebalikan daripada Khawarij, yang dia punya harap yang tinggi kepada Allah akan ampunannya, sehingga kalau berbuat dosa itu tetap tidak mempengaruhi keimanannya.
Jadi berbuat dosa itu tidak apa-apa, nggak akan mempengaruhi keimanannya. Ini juga bahaya. Maka barang siapa yang beribadah, beramal menggabungkan tiga hal tadi, ya, rasa takut, cinta, dan harap kepada Allah, maka dia adalah seseorang yang benar dalam tauhidnya. Para ulama itu menggambarkan tiga hal tadi, Pak. Rasa cinta itu seperti kepala burung, harap dan takut itu seperti kedua sayap burung. Maka kalau ada orang hanya mengandalkan cinta saja, ya, tidak ada takut dan harap kepada Allah, itu seperti burung yang tidak punya sayap, nggak bakal bisa terbang. Ya, jadi tiga-tiganya harus ada, ya, tidak boleh hilang salah satunya. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu ya harus memastikan dalam setiap amal itu ya didukung dengan tiga hal tadi: rasa cinta kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, dan takut kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah di antara intisari hadis ini bahwa amal itu merupakan syarat untuk bisa masuk surga. Ya. Mungkin kita pernah mendengar Pak ya, bahwa yang memasukkan kita kepada surga Allah itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya tidak salah. Tapi yang salah adalah orang yang salah paham. Karena memang ada hadisnya, ya. Hadisnya bunyinya adalah Rasulullah bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amalu." Kata Rasulullah, ya. Kalau beramal, tepatkanlah ya. Artinya sesuaikanlah dengan kebenaran. Wa qaribu, dekatkanlah dengan kesempurnaan. Wa abshiru, dan berbahagialah. Tapi ingat, amalnya itu tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Sehingga ada orang salah paham, ya sudah kalau gitu saya nggak usah beramal, cukup mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang keliru. Memang ya, amal itu tidak menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang memasukkan kita adalah rahmatnya Allah. Tetapi bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita tidak beramal? Ya. Maka orang yang memilih tidak beramal hanya mengharap rahmatnya Allah, ya tidak akan sampai. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah ya harus dengan beramal. Ya. Dan maksud daripada Nabi bahwa beramal itu tidak memasukkan surganya Allah adalah apa? Bahwa amal yang kita kerjakan sejatinya tidak setimpal untuk menggantikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal ibadah yang kita kerjakan seumur hidup kita itu sejatinya tidak cukup, sehingga butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amal akhirat ya. Ya. Nah, amal dunia saja yang kita kerjakan, atau kenikmatan, maksudnya jangankan surganya Allah. Ya, kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini itu loh sebetulnya tidak sebanding dengan amal yang kita kerjakan. Kita bisa menghirup udara dengan bebas, ya. Kita bisa beraktivitas dengan anggota tubuh kita dengan bebas. Kesehatan yang kita dapatkan dari Allah itu sebetulnya tidak cukup. Hanya kita balas dengan amal kita di dunia ini. Ya. Makanya betapa banyak Pak ya. Ya. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, ya, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, kalau kita tidak diizinkan untuk bernafas oleh Allah, ya. Makanya di masa corona kemarin itu, ya, ada orang hartanya banyak, tapi karena kena corona, ya, tidak ada artinya itu harta semua. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat untuk mendapatkan surganya Allah adalah beramal. Ya. Jangan sampai salah paham bahwa yang memasukkan kita rahmatnya Allah kemudian kita tidak beramal. Tapi beramallah untuk mendapatkan rahmatnya Allah sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intisari berikutnya adalah bahwa penghalalan dan pengharaman itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak punya hak untuk bisa mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Ya. Apa yang sudah Allah tetapkan kehalalannya, maka ya harus kita patuh dengan kehalalan tersebut. Apa yang Allah tetapkan keharamannya, maka harus kita tetapkan keharamannya. Ya. Termasuk kita juga dia boleh apa yang sudah dihalalkan oleh Allah kita haramkan. Sebagaimana tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu, ya boleh kita katakan halal. Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan judi, Allah mengharamkan khamr, tidak boleh kita katakan halal. Sebaliknya, ketika Allah menghalalkan sesuatu, tidak boleh kita katakan haram. Ya. Segala sesuatu yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah itu karunia dari Allah. Ya. Selama tidak ada sesuatu yang mengharamkannya, maka itu sejatinya halal. Maka kaidahnya al-aslu fil asya al-ibahah, kata para ulama. Segala sesuatu selain ibadah, kalau tidak ada yang mengharamkan, maka hukumnya halal. Jadi apapun ya dari dunia ini dan seisinya, ya apapun itu sejatinya hukumnya adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau berbicara soal makanan, ya, itu pertanyaannya ada nggak yang mengharamkan? Jangan tanya mana dalil yang menghalalkan. Sejatinya semua yang Allah turunkan di muka bumi itu adalah halal. Tapi kalau ada yang mengharamkan baru kita katakan haram. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tadi dengan jawaban yang ringkas. Nabi hanya mengatakan na'am. Ya. Iya, tidak ada kalimat lanjutannya dengan jawaban yang ringkas. Padahal bisa jadi, Pak, kan pertanyaannya cuma 4 hal tadi. Saya melaksanakan sholat fardu, saya ibadah puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah saya masuk surga, wahai Rasul? Dan saya tidak menambah sedikit pun, katanya. Rasul mengatakan iya. Itu Rasulullah hendak memberikan sebuah kemudahan. Jadi Rasulullah tidak perlu merinci bagaimana urusanmu dengan keluargamu, apakah baik, bagaimana urusanmu dengan orang tuamu, bagaimana dengan ya saudara-saudaramu, dengan tetanggamu, apakah sudah memuliakan mereka. Rasulullah tidak merinci itu. Ya. Rasulullah tidak merinci. Artinya Rasulullah memberikan kemudahan dan banyak sekali Rasulullah ya, memberikan jawaban kepada para sahabat itu ya, jawaban yang memudahkan, tidak mempersulit. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwa kita mesti paham kondisi siapa yang bertanya. Ya, jadi Rasulullah sebetulnya tahu, ya, mungkin kita bertanya, loh, padahal dia nggak menyebutkan dia melaksanakan zakat, ya kan? Dia tidak menyebutkan dia melaksanakan haji. Kok bisa masuk surga? Padahal hanya sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kok bisa masuk surga? Maka jawaban para ulama begini. Rasulullah tahu bahwa ini orang adalah orang yang memang tidak mampu berzakat. Artinya hartanya tidak sampai wajib dizakati. Sehingga tidak perlu kemudian Rasulullah memperinci, gitu ya. Sudah zakat belum? Ya, misalnya. Kemudian bagaimana dengan haji? Ya. Nah, para ulama menjelaskan bisa jadi hadis ini ada atau orang yang bertanya kepada Nabi itu adalah saat di mana haji itu belum diwajibkan. Ya, sehingga memang belum ada kewajiban haji saat itu. Maka tidak perlu ditanya oleh Rasulullah. Ya. Bagaimana dengan haji? Kamu laksanakan enggak? Jadi tidak perlu ditanya oleh Rasulullah. Ini menggambarkan Rasulullah tahu kondisi atau keadaan siapa yang bertanya. Sehingga Rasulullah memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya,
mungkin yang terakhir, di antara faedahnya adalah bahwa sahabat yang bertanya itu hanya melaksanakan hal-hal yang wajib dan tidak menambah sedikit pun dari perkara-perkara yang sunnah. Tapi Rasulullah sudah menjamin dengan surga. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa amal yang wajib itu lebih prioritas dibandingkan dengan amal yang sunnah. Amal yang wajib itu lebih kita utamakan untuk kita laksanakan ketimbang yang sunnah. Bukan berarti kita mengabaikan hal-hal yang sunnah, enggak ya? Sunnah itu juga mesti kita usahakan, tetapi yang lebih utama adalah amalan yang wajib. Karena betapa banyak, ya mungkin tidak banyak ya, tapi ada orang-orang itu untuk melaksanakan sunnah itu pengorbanannya begitu besar, tapi untuk yang wajib tidak. Misalnya, satu contoh, ada orang usaha untuk bisa bangun malam, sholat malam, itu sangat besar. Gitu. Atau misalnya usaha untuk thalabul ilmi, belajar itu sangat besar. Ya. Padahal ya ada hal yang wajib yang pada akhirnya ditinggalkan. Misalnya apa? Akhirnya sholat subuhnya tidak diperhatikan. Ada orang-orang yang memperhatikan terlalu besar perhatiannya dalam menjalankan yang sunnah, misalnya karena terlalu banyak sholat malamnya sehingga sholat subuhnya ketinggalan. Nah, ini kan tidak benar juga. Ya. Bahkan ada sahabat yang sampai beritanya kepada Nabi, ya. Setiap siang hari dia selalu puasa, malamnya selalu ibadah kepada Allah. Maka kata Nabi apa? Ya. Jangan kamu laksanakan itu, jangan kamu teruskan. Karena apa? Karena kalau terlalu besar ya usahanya dalam menjalankan hal-hal yang mungkin tidak wajib. Ya kalau sunnah sholat puasa setiap hari itu kan berarti bukan puasa wajib, ya. Dan sholat semalam suntuk itu kan berarti lebih banyak yang dikerjakan bukan sholat wajib. Kata Nabi, sesungguhnya tubuhmu itu punya hak. Kadang-kadang karena nggak sempat istirahat, akhirnya yang wajib tertinggal. Maka itulah pesan daripada Rasulullah. Yang wajib lebih diutamakan, ya, yang sunnah tetap diusahakan. Tapi jangan sampai melaksanakan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah wawasan kita, memotivasi kita untuk senantiasa ya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi yang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.